Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ibadallah, ma'asyiral muslimin sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih hamba-hamba yang tidak banyak di bumi ini untuk beriman kepadanya. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar iman ini tegar, tertancap, abadi dan selamanya terhunjam di lubuk hati masing-masing kita. Sekalipun Dajjal datang, kita tetap di antara hamba yang bertahan imannya sampai setiap kita menghembuskan nafas terakhir. Amin. Salawat dan salam untuk kekasih kita bersama Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta untuk seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruh yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Imam Muslim, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbara minad dajjal." Sejak bumi Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Saya ulangi, tidak ada fitnah yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat sejak bumi diciptakan sampai kiamat terjadi yang lebih daripada Dajjal. Ma'asyiral mu'minin, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma arsalallahu azza wa jalla nabiyyan illa wa anzara qaumahu 'anid dajjal. Tidak seorang pun nabi, rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, melainkan seluruh mereka pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang Dajjal. Seluruh nabi, seluruh rasul-rasul Allah pasti memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Ma'asyiral mu'minin, waktu saya di Australia, saya mengikuti acara kajian seorang dai umat kelas nasional yang lagi muncul di TV. Maaf saya tidak sebutkan namanya dan juga nama TV-nya. Tapi saya menyaksikan dan miris hati saya, Pak. Ditanya oleh peserta atau jamaah dalam kajian yang diliput TV ini tentang siapakah Dajjal itu. Jawabannya persis jawaban yang saya ketahui waktu saya masih SD dulu. Saya geleng-geleng kepala, ya Allah, mau jadi apa rakyat muslim Indonesia untuk urusan yang paling gamblang mudah seperti ini yang disampaikan masih ngawur luar biasa. Saat ditanyakan tentang Dajjal, jawaban dai tersebut adalah Dajjal itu adalah makhluk yang sangat besar, bisa melangkahi satu kali langkah satu buah gunung yang tinggi. Kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya sampai ke betisnya, itulah laut yang paling dalam. Kalau dia berbicara di sebelah timur, manusia yang ada di sebelah barat mampu mendengarkan suaranya. Dan kalau ia terkencing pada satu kota, banjir langsung satu kota itu. Saya geleng-geleng kepala. Kenapa yang seperti ini yang muncul dan memberikan jawaban yang nggak benar? Khalas, qadarullah. Orang kecil macam saya, dakwah dari masjid ke masjid, sekarang mulai dibantu dengan media TV channel melalui YouTube. Saya coba jelaskan kepada publik hadis-hadis tentang Dajjal, wahai hamba-hamba Allah, mutawatir jumlahnya, banyak sekali. Kekuatan mutawatir sama dengan kekuatan periwayatan ayat demi ayat Al-Quran. Contoh berikut ini saya akan bacakan satu contoh hadis. Yang punya kitab ini silakan melihat pada halaman dari kitabnya 797. Hadis ini panjang sekali, dari Tamim Ad-Dari. Kita lihat apakah benar Dajjal itu seperti itu atau seperti yang ada dalam hadis Sahih Muslim ini. Mari kita dengarkan. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, sami'tu nida al-mudadi. Saya minta izin waktu dalam 10 menit bacakan matan hadis ini dan langsung saya terjemahkan. Sami'tu nida al-mudadi, munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi. Saya mendengar dan satu kota Madinah mendengar seruan azan yang diserukan. As-salatu jami'ah, kumpul seluruhnya, salat berjamaah, kumpul seluruhnya, salat berjamaah. Fa kharajtu ilal masjid, aku bergegas keluar dari rumah menuju ke masjid. Kata siapa tadi? Fatimah binti Qais. Laki-laki, wanita, tua, muda, semuanya menuju ke masjid. Fasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi makmum tentunya. Fakuntu fi shaffin nisa, aku ambil safku di safnya kaum wanita.
allati tali zuhural qaum, yang langsung berhubungan dengan safnya kaum laki-laki yang paling belakang. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'ala al-mimbar. Ketika Nabi selesai melaksanakan salat berjamaah dengan kami dan beliau yang menjadi imam, jalasa 'ala al-mimbar. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan dia duduk di kursi yang telah disiapkan di situ. Wa huwa yadhak, langsung beliau tertawa. Sahabat-sahabat merasa aneh. Ada apa ini? Tiba-tiba lepas sholat langsung naik ke atas mimbar, duduk dan tertawa, macam ada kegembiraan di wajahnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala liyalzim kullu insanin musallah. Masing-masing jamaah yang tadi sholat jangan berdiri dulu, jangan pindah tempat, tetap duduk. Ada yang mau saya sampaikan. Tsumma qala, lalu dia bertanya, atadrun, tuan-tuan semua, puan-puan semua, tahukah kalian seluruhnya, lima jamaah cukup? Kenapa aku kumpulkan kalian saat ini semua di sini? Qalu, mereka menjawab, seluruhnya cuma mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami enggak tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kenapa kami harus dikumpulkan di sini? Qal, Nabi berkata, inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wa la li raghbah. Demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian hari ini di sini untuk suatu berita yang menakutkan atau sesuatu hal yang menggembirakan. Tidak. Walakin jama'tukum, akan tetapi aku kumpulkan kalian li'anna Tamiman Ad-Dari, karena sesungguhnya Tamim Ad-Dari ini nama seorang yang baru saja datang pada Nabi dan masuk Islam. Karena Tamim Ad-Dari, kata Rasulullah, kana rajulan nasraniyan, dia adalah seorang lelaki Nasrani, beragama Nasrani. Faja'a fabaya'a wa aslam, dia datang lalu berbaiat kepada saya dan menyatakan keislamannya. Nih orangnya. Nabi tunjuk, nih orangnya. Wa haddatsani haditsan wa faqalladzi kuntu ahdatsukum an Masihid Dajjal. Dan dia bercerita kepadaku tentang pengalaman realita nyata yang telah dilaluinya. Apa yang disampaikan Tamim Ad-Dari ini mirip persis dengan yang sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, haddatsani. Dia baru saja bercerita annahu rakiba fi safinatin bahriyah. Dia adalah seorang nakhoda, kapten kapal yang membawa kapal untuk laut lepas. Ma'a 30 rajulan min lahmin wa judzam, min lahmin wa judzam, dan bersamanya ada anak-anak kapal atau awak kapal sejumlah 30 orang dari lahm dan judzam. Fadhahaba bihil mawju syahran fil bahri. Tiba-tiba saja ombak laut setinggi-tinggi bukit mempermainkan mereka selama 1 bulan. Mereka tidak mampu mengendalikan kapalnya. Balik ke belakang nggak bisa, maju ke depan juga tidak bisa. Thumma arfanu ila jaziratin fil bahri hatta maghrib asy-syams. Lalu mereka terdampar kepada satu pulau, dan mereka berada dalam terdampar itu. Fajalasu fi aqrabis safinah fadakhalul jazirah. Mereka duduk-duduk di dalam kapal mereka sampai nggak tahu apa yang mau dibuat. Akhirnya mereka turun dari kapal, masuk ke dalam pulau itu. Falaqiyatuhum dabbatun ahlabu katsiratus sya'r.
Mereka langsung dikejutkan dengan seekor binatang bertubuh besar dan tinggi. Bulunya sangatlah tebal, hitam. La yadruna ma qublahu min duburih min kasrati syar. Tidak dapat diketahui mana bagian kepala daripada binatang ini dan mana bagian pangkatnya. Saking tebalnya bulu tu binatang. Berkaki 4, seperti gorila atau apalah, bulunya sangatlah tebal, hitam. Susah dibedakan yang mana kepala, mana pantatnya. Nah, baru ketahuan mana kepala saat binatang itu bicara. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, faqalu wailak ma anti. Tamim ad-Dari dan orang-orang yang bersamanya bertanya kepada binatang ini, celakalah engkau. Binatang apa engkau ini? Faqalat ana al-jassasah. Saya adalah al-jassasah. Nah, ingat kaum muslimin, seluruh para ulama ahli hadis sepakat mengangkat hadis ini dengan sebutan hadis jassasah. Hadis jassasah adalah hadis yang paling terkenal bicara tentang masalah Dajjal. Faqalat ana al-jassasah. Saya adalah jassasah. Binatang bisa ngomong, Pak. Pakai bahasa Arab fusha. Nggak perlu pakai khusus. Ana al-jassasah. Qalat ayyuhal qawm intaliqu ila hadha ar-rajul fi ad-dair. Hai kaum, seorang lelaki sudah lama menunggu kedatangan kalian dan dia ada di gedung tua sana. Pergilah kalian menuju kepada laki-laki itu. Fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Sudah lama dia menanti-nanti kedatangan kalian dan rindu mendengarkan informasi tentang dunia terkini. Laki-laki yang ada di gedung tua itu sudah lama menantikan kedatangan manusia. Di hadis yang lain, Pak, binatang ini bertanya, kalian apakah dari Arab? Kami menjawab, ya, kami dari Arab. Tuh di gedung tua sana, seorang lelaki sudah menanti-nanti kedatangan ke pulau ini. Orang-orang yang datang dari Arab untuk menanyakan beberapa informasi penting tentang perkembangan dunia saat ini. Sudah lama, bahasanya sudah lama, menandakan laki-laki itu sudah sangat lama di pulau itu. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna minha hatta takuna syahata nazunna annaha syaitana. Ketika dia mengatakan ada seorang laki-laki, kami fikir dia ini adalah setan betina. Maka kami pun lari tunggang langgang meninggalkan binatang itu ketakutan, jangan-jangan kami dicelakakannya. Dan kami lari menuju ke arah yang dia tunjuk. Qala fantalaqna sira'an. Kami bergegas meninggalkan binatang tersebut menuju ke arah yang disuruh oleh binatang jassasah ini. Hatta dakhalna dair. Ketika kami masuk ke gedung tua itu, fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu qatta khalqan. Seumur-umur hidup kami belum pernah menemukan pemandangan ada orang yang kayak gini. Tergeletak di lantai, tubuhnya bulat tapi sekel, Pak. Bukan bulat karena lemak. Tubuhnya gempal, bulat, sekel. Wa ashadduhu withaqan. Lelaki ini ternyata dirantai dengan rantai besar yang sangat kuat. Bagaimana rantainya? Majmu'atun yadahu ila unuqih. Kedua tangannya diarahkan ke belakang dan dirantai dengan rantai yang sangat berat dan besar. Kemudian ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi
kedua kakinya dirantai, dua lututnya dirantai dengan rantai yang sangat besar dan saling mengikat, berat, betul-betul nggak berkutik laki-laki ini. Selanjutnya, qulna wailak ma anta, kami berkata, celakalah engkau, siapakah engkau? Faqal, lelaki yang terikat rantai tergeletak di lantai ini menjawab, qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Di hadis yang lain dia mengatakan, jangan takut kalian dengan saya orang yang sekarang ini sedang dilumpuhkan, saya tidak akan mampu menyakiti kalian, dan telah ditakdirkan kalian untuk berjumpa dengan saya memang sedang menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab. Apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, ya. Maka laki-laki yang terikat ini bertanya kepadanya, qalu faqal fa akhbiruni ma antum, siapakah kalian? Kami datang dari Arab. Qalu nahnu unasun minal Arab rakibna fi safinatin. Tamim Ad-Dari pun menceritakan pengalamannya di laut dengan awak kapal, dengan anak-anak kapalnya, akhirnya terdampar di pulau itu dan berjumpa dengan Jassasah. Jassasah mengarahkannya ke gedung tua ini. Akhirnya kami ketemu dengan sampean. Laki-laki tersebut berkata, akhbiruni an nakhli Baisan, kabarkan kepada saya tentang kurma di Baisan. Maka kami Ad-Dari bertanya, tentang apanya yang kau tanyakan? Qulna an aisya'niha tastakhbir. Qal, laki-laki itu berkata, as'alukum an nakhliha hal yuthmir, sampai sekarang masih berbuah enggak? Maka menjawablah Tamim, qulna lahu na'am. Apa arti na'am? Wah, fasih. Na'am aja cepet banget dia, udah ada modal dah. Qala qulna lahu na'am. Qal, berkata lagi laki-laki yang terikat itu, amma innahu yushiku an la tuthmir. Di hadis yang lain, tanda bahwa saya nanti akan lepas adalah buah dari pohon kurma yang ada di Baisan itu nanti sudah tidak berbuah lagi dan saya lepas saat itu. Kaum muslimin, pohon kurma di Baisan itu, ibarat Allah yang kami muliakan, hari ini sudah habis dan tidak lagi berbuah. Hari ini, untuk bapak-bapak ketahui semua, saya kabarkan kepada kalian, dekat lagi dia tidak berbuah. Di hadis yang lain, saat dia sudah tidak berbuah, batang-batangnya mati, saat itu saya keluar. Hari ini batang-batang pohon kurma di Baisan sudah tidak berbuah dan pada gosong-gosong. Siapa yang dapat mengingkari ini? Kemudian lanjut laki-laki yang terikat itu bertanya, hal akhbiruni an buhayrat Tabariyah, kabarkan kepada saya tentang danau Tiberia. Qulna, kami bertanya, an ayyi sya'niha tastakhbir, tentang apanya yang kau tanyakan berkaitan dengan danau Tiberias itu? Qal hal fiha ma, apakah masih berair danau itu saat ini? Qalu hiya katsiratul ma, sampai sekarang nggak pernah kurang airnya, penuh. Qal, laki-laki ini berkata, amma inna ma'aha yushiku ayyadhab, saya kabarkan kepada kalian ya, air dari danau Tiberias itu tak lama lagi akan mulai kering. Di hadis yang lain, saat dia sudah menyusut, tinggal lagi sedikit saja, saya benar-benar telah lepas. Dan untuk saya kabarkan kepada tuan-tuan yang mulia semua, danau Tiberias di mana sekarang posisinya? Di Israel, dekat dengan perbatasan Lebanon. Apa yang bapak ibu saksikan, lihat di YouTube. Hari ini danau Tiberias terus debit airnya mengalami penyusutan yang sangat tajam. Kaum muslimin, nanti yang punya kitab saya anjurkan untuk membuka
halaman 800. Di sini ada diuraikan tentang kondisi Danau Tiberias sekarang. Kedalaman Danau Tiberias itu dari lubuknya yang paling dalam hanya 45 sampai 46 meter saja. Sejak tahun 2004 dijelaskan di sini. Ini halaman 800 ya. Sejak tahun 2004 sampai kitab ini ditulis, Danau Tiberias ini telah mengalami penyusutan air sejauh 16 meter. Kitab ini ditulis ibarat Allah yang kami muliakan pada tahun 2013. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, ketika laki-laki tersebut berkata, kalau airnya nanti sudah mulai menyusut dan sebentar lagi akan susut, saya akan lepas. Terjadi pertanyaan dijawab, terjadi pertanyaan dijawab, terjadi pertanyaan dijawab. Lalu terakhir dia bertanya, kalian sudah menjawab semua pertanyaan saya. Saya kasih tahu kepada kalian siapalah saya. Saya adalah Al-Masih. Saya adalah Al-Masih. Dia tidak menyebutkan namanya Dajjal. Saya adalah Al-Masih. Arti Al-Masih ini Pak, sang penghapus. Ingat, di akhir zaman ada dua yang bergelar Al-Masih. Satu Al-Masih Dajjal, yang satu Al-Masih Isa. Al-Masih Dajjal mempunyai kemampuan yang teramat sangat tidak terbendung untuk menghapuskan semua iman yang ada di bumi ini. Makanya Al-Masih Dajjal. Tetapi Al-Masih Isa sanggup menghapuskan segala kekufuran yang ada, termasuk biang pembuat kekafiran itu. Dajjalnya juga dihapus oleh Isa alaihissalam. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, qala amma ila dzaka khairul lahum. Dia bertanya ketika tentang apakah di Arab sudah muncul seorang nabi yang ummi ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir yang namanya Ahmad. Dijawab oleh Tamim, sudah. Bagaimana, kalian beriman gak kepadanya? Sebagian kami beriman kepadanya dan sebagian yang lain menolaknya. Laki-laki yang terikat itu berkata, kalau kalian beriman kepadanya, beruntunglah kalian, selamatlah kalian, dia itu orang benar. Ini pula anehnya Pak, penjahat ini ngomong kayak gini, kalau kalian beriman kepadanya, beruntunglah kalian, itu orang benar. Tapi ingat, ketika saya lepas, para pengikutnya akan jadi milik saya. Ini yang mengerikan kaum muslimin. Saat beliau lepas, dia menceritakan tidak ada satupun kota di muka bumi ini, melainkan kota itu pasti akan dimasukinya, seluruh penduduknya akan keluar dari persembunyian mereka, menanti-nanti kedatangan sang makhluk yang terikat ini, lalu sujud kepada Dajjal. Nah, yang menyebabkan Rasulullah gembira adalah yang Rasul ceritakan kepada para sahabatnya tentang Dajjal, ciri-cirinya, sifat-sifatnya mirip dengan yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari ini. Mari kita loncat saja, kita lihat penutupan hadis. Fa innahu a'jabani haditsu Tamim. Yang membuat saya merasa kagum adalah cerita Tamim ini tentang laki-laki yang terikat itu. Kuntu uhaddithukum anhu, mirip dengan informasi yang saya sampaikan kepada kalian semua. Wa anil Madinati wa Makkah, aku telah sampaikan pada kalian. Cuma Mekah dan Madinah yang tidak berhasil dimasuki Dajjal. Ternyata betul, si Dajjal ngaku cuma dua kota di bumi ini yang saya tidak akan bisa memasukinya selama-lamanya, Mekah dan Madinah. Di hadis yang lain, si Dajjal yang terikat ini berkata, saya berusaha menggunakan semua kekuatan dan kemampuan untuk memasuki kota Mekah dan Madinah. Di mana ada celah sedikit saya ingin masuk, tetapi dari arah manapun saya masuk, muncul dua malaikat yang menghunus pedang. Jika saya paksakan saya masuk, saya ditebasnya. Mekah dan Madinah saja. Makanya salah satu usulan dari Rasulullah SAW kepada umatnya, pastikan ketika kalian mendengar Dajjal keluar, larilah ke dalam kota Mekah dan Madinah.
seluruh power magic yang dimiliki oleh Dajjal yang menyebar membungkus bumi, Makkah, Madinah, Baitul Maqdis dan Gunung Tursina saja yang tidak bisa tersentuh oleh kekuatan magic dan sihir yang dimiliki oleh si Dajjal ini. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu Rasulullah SAW berkata, ala innahu fi bahri Syam, ketahuilah Dajjal itu adanya di laut negeri Syam. Di laut negeri Syam. Au bahril Yaman. Kemudian Nabi diam, dia berkata, di laut Yaman. Lalu Nabi diam lagi, la bal min qibalil masyriq mahu. Oh enggak, sekarang dia sudah ada di sebelah timur. Ya, di sebelah timur, kata Rasulullah SAW. Lalu beliau terdiam lagi. Lalu beliau berkata lagi, min qibalil masyriq mahu, min qibalil masyriq mahu. Dari timurnya lagi. Timurnya lagi. Ya, timurnya lagi. Apanya Rasulullah bicara seperti ini? Ternyata dikabarkan kepada beliau, Dajjal ini mengalami perubahan-perubahan tempat. Nah, ini perlu diingat ini kaum muslimin. Jangan mentang-mentang baca hadis ini tapi nggak lengkap, lalu kita langsung mengatakan Dajjal itu ada di laut pulau Yaman, karena ada hadisnya begitu. Nabi sendiri mengatakan, iya, dia ada di pulau laut Yaman. Tiba-tiba Nabi mengatakan, dia ada di sebelah timur. Iya, sebelah timur. Oh, dia sudah dipindahkan lebih ke timur lagi. Oh, lebih ke timur lagi. Terakhir Nabi mengatakan di hadis yang lain, dia akan muncul nanti di Khurasan. Ini yang terakhirnya. Dia akan muncul nanti di Khurasan. Khurasan itu adalah Iran. Khurasan itu adalah Afghanistan. Khurasan itu adalah Irak. Khurasan itu adalah Uzbekistan. Untuk diketahui oleh kaum muslimin, yang mana Khurasan itu? Barat tentaranya Dajjal dari Asbahan. Asbahan ini adanya di satu wilayah. Kalau ibaratnya kita, ini Jakarta apa? Jakarta Selatan, Bintaronya. Ibaratnya begitu. Ibarat Allah, masyiral muslimin yang kami muliakan. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa Rasulullah pelin-pelan begitu, nggak istiqomah mengatakan satu tempat saja? Macam mana Dajjal kadang di sini, kadang di situ? Saya katakan, kalau pemerintah Republik Indonesia memenjarakan teroris kelas kakap, nah, apakah teroris itu akan tetap stay dalam satu penjara atau mungkin dipindah-pindahkan? Mungkin nggak dipindah-pindahkan. Kapan dipindahkan? Apa urusannya dikasih tahu pada publik? Kadang dia di sini, tiba-tiba dia sudah dipindahkan ke selang beberapa waktu dipindahkan ke sini. Oh, namanya pemerintah, hak dan wewenang dia memindahkan penjahat ini kemana saja. Dajjal juga begitu. Masa terakhir beliau saat akan keluar, dia sudah keluar dari Khurasan. Baik kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya sekarang akan merinci kepada kita tentang ciri-ciri Dajjal. Begitu juga saya akan terus sebutkan tentang tanda-tanda kemunculan Dajjal. Yang jelas Sungai Tiberias, Danau Tiberias tadi sudah, tapi saya akan sebutkan lagi yang lain-lainnya. Kemudian sumber fitnah Dajjal dan bentuk fitnah itu apa saja sehingga sangat berbahaya, dan karakter pengikutnya seperti apa, jenis-jenis pengikutnya. Hati-hati, dalam hadis Nabi telah menyebutkan orang-orang yang akan mengikuti Dajjal itu adalah yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini, maaf kaum muslimin, salah satu di antara kelompok pengikut Dajjal itu nanti adalah kelompok yang hari ini mengeluh-elukan perangai kaum Nabi Lut. Ini pesan khusus dari dunia kegelapan. Sang Dajjal telah berpesan agar dimarahkan ke muka bumi perangai kaum Lut, karena mereka lah yang menjadi salah satu pengikut dan Dajjal. Masyiral mukminin yang kami muliakan, yuk kita baca beberapa riwayat yang sahih berikut ini tentang ciri-ciri Dajjal, dan saya yakin Bapak Ibu akan tercengang mendengarnya. Rasulullah SAW berkata, Inna Masihad Dajjal rajulun qasir.
Dajjal itu laki-laki yang pendek. Jangan katakan dia tinggi besar sebesar gunung, bisa melangkahi gunung seperti sang ustaz keren beken yang ada di TV itu. Qasir. Kalian berdiri, dia berdiri, pendekan dia. Lanjut kata Rasulullah, afhaj ja'dun, ya. Afhaj ini kalau dia berdiri, gimana kita sholat dulu ya? Sedikit lagi. Kalau dia berdiri, posisi mata kaki kanannya dengan mata kaki kirinya saling berjauhan. Sementara jempol kaki kanan dengan jempol kaki kirinya saling berdekatan. Kalau dia berjalan, kedua betisnya saling jauh dan membentuk letter O. Jelek nggak? Semuanya nanti silahkan Bapak bayangkan betapa buruknya makhluk yang bernama Dajjal ini. Mari kita dengarkan berikutnya. Jadun, kepalanya, kata Rasulullah SAW, rambut di kepalanya keriting-keriting tapi kalau keriting Afrika mendingan Pak, rapi keritingnya, ya kan? Ini enggak ada yang keriting tapi amburadul, yang ini tegang, yang ini lurus kayak kawat. Ini keriting. Jadun dalam bahasa Arabnya adalah rambut yang enggak teratur, sebagainya keliling-keliling begini, tapi pokoknya jelek habis Pak. Saya yakin ditolak oleh seluruh tempat salon-salon yang ada kalau dia masuk. Awar matumusul ain, dia cacat matanya dan tertutup yang sebelah kanannya. Dia tidak punya alis mata Pak. Yang sebelah kanannya ini daging bagian keningnya ini meleleh ke bawah sehingga tanggal semua bulu matanya yang alis matanya yang sebelah. Kemudian daging ini menutupi, lalu seperti jengker ayam di ujungnya nih. Kemudian bola matanya yang sebelah di dalam itu seperti anggur yang akan lepas dari tempatnya, yang akan keluar, lalu nonjolnya itu jeleknya minta ampun. Ibarat Allah masyiral muslimin yang kami muliakan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan warna kulit Dajjal ini kemerah-merahan. Di hadis yang lain Nabi mengatakan putih, sangat putih dan kemerah-merahan, pucat Pak, kayak vampir. Ibarat Allah yang kami muliakan, langsung Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabahah, jidatnya lebar tetapi aridun nahar, tenggorokannya panjang. Jidatnya lebar, tenggorokannya panjang. Dan Rasulullah SAW menyebutkan fihi dafa ka'annahu qatnu ibnu Abdul Uzza. Sesungguhnya aku sudah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal ini, tetapi saya yakin, kata Rasulullah, kalian masih akan ragu lagi tentang Dajjal. Saya cerita lagi Pak, subhanallah, kata Rasulullah, saya cerita lagi pada kalian. Rasul mengulang-ulangi cerita tentang sifat-sifat Dajjal, bentuk-bentuk Dajjal, agar kalian jangan lupa, cerita lagi Rasulullah SAW. Khatra'u kasujajah. Ya, kaum muslimin, bola mata Dajjal yang sebelah kiri menonjol, warnanya mirip dengan warna kaca yang berwarna hijau. Bapak mau bayangkan orang macam apa ini? Kita lanjutkan insya Allah selepas salat Isya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, saya rasa saya kurangi saja menyebutkan dalil-dalil. Kitab sudah ada di tangan Bapak Ibu semua. Maka saya amanahkan kepada Bapak Ibu, rujuklah dalil kepada isi kitab yang sudah dipersiapkan secara lengkap, penuturannya, pendapat para ulamanya, riwayat-riwayatnya, sanadnya, status hadisnya, dan ini sudah cukup bagi Bapak Ibu sebagai pegangan dan hujjah. Jadi sekarang saya akan menceritakan tentang summary berkaitan dengan Dajjal. Kulit Dajjal warnanya putih, pucat, mengkilat, kemerah-merahan. Mata Dajjal dua-duanya menonjol keluar seperti anggur yang mau lepas, tapi yang satu tertutupi oleh daging bagian atas ini, dan di sini seperti jengger ayam. Bola matanya yang sebelah kiri, kata Rasulullah SAW, bola matanya sebelah kiri seperti mau lepas dari kelopaknya, dan itu berwarna hijau kaca. Rambutnya ada yang lurus-lurus, ada yang keriting-keriting seperti Afrika, nggak karu-karuan. Tingginya, kata Rasulullah, dia hanya pendek. Kalau berdiri orang normal, berdiri dia lebih pendek, tapi badannya lebar. Full daging, dadanya bidang, dikatakan gemuk, bukan doyor. Dikatakan badannya lebar, iya sangat lebar. Pendek. Kemudian ibarat Allah, tubuhnya gompal, sekel. Kakinya seperti yang sudah kita jelaskan, antara betis ke betisnya saling berjauhan. Mata kaki kanan dengan mata kaki kiri juga saling berjauhan. Semakin berjalan dia semakin kelihatan, dan dia bongkok. Dajjal itu bukan tegak begini, dia bongkok, lalu tubuhnya mereng. Sudahlah, bongkok, mereng, lehernya panjang kayak apa ini? Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ada manusia yang mengatakan ini adalah Tuhannya, memang manusia super on, mau menganggap orang yang sejelek itu sebagai Tuhan. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, satu hal yang benar-benar menjadi sebuah rahasia di dalam halaman 831 hadis berikut ini dikomentari oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Imam Muslim. Rasulullah menyebutkan di antara alisnya ini ada tulisan ka, fa, ro. Uniknya yang mampu melihat itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Dia mampu melihat. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah, atau imannya ada tapi imannya sudah sesat dan menyimpang, bercampur dengan kesyirikan, bangga dengan kemunafikan, orang macam ini betul-betul tidak melihat apa-apa tulisan di sini. Jadi kalau dilihat dan dibaca hadisnya, sekali lagi mau saja saya bacakan hadis ini, tapi saya khawatir pembicaraan masalah Dajjal ini panjang. Kalau saya bacakan matan-matan hadis seperti tadi, habis masa kita, jam 10 belum tentu selesai. Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi kata Rasulullah SAW, kitabatun khafifatun ja'alaha Allah ayatan wa alamatan min jumlatil alamatil qati'ah bi kufrihi wa kadhibih. Ada satu tulisan yang tulisan ini dikatakan gaib, ya gaib bagi orang-orang yang Allah tidak takdirkan mampu melihatnya. Dikatakan tidak gaib seperti tato. Demikian kata Rasulullah SAW, seperti tato, dapat dibaca dengan jelas oleh orang yang beriman. Apakah orang beriman ini memang mampu tulis baca atau dia buta huruf? Tapi ketika dia melihat di sini jelas, maka dia langsung tahu ini asli kafir.
Tulisannya kafara, maknanya kafir. Ibadallah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Dan ingat ya, Bapak Ibu semua, zaman Dajjal muncul adalah zaman di mana terjadinya berbagai macam peristiwa luar biasa dan abnormal. Saat itu manusia yang hidup di bumi sudah banyak menyaksikan hal-hal yang tidak lagi normal. Saat Dajjal muncul, banyak hal-hal yang sudah tidak lagi normal, tetapi betul-betul ibarat Allah. Ya bayangkanlah Pak, sejak meteor jatuh, gelap gulita bumi ini segelap-gelapnya selama 40 hari 40 malam. Orang satu bumi ini yang masih hidup menderita kelaparan dan kehausan. Saat bumi ini kembali terang, matahari kembali memperlihatkan dirinya, saat itu mayat bergelimpangan di mana-mana akibat meteor ini, kaum muslimin. Kelaparan dan tanam-tanaman, binatang ternak seluruhnya pada mati. Teknologi berhenti total. Kelaparan, penyakit menyebar luas, ya. Orang seperti sudah antara hidup dengan tidak. Saat itu seseorang kata Rasulullah tega mendatangi tetangganya dan menghantamkan pisau tembus ke tubuh tetangganya, padahal tetangganya itu kawan akrabnya, demi memperebutkan makanan yang ada pada tetangga itu. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasul berkata, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangganya demi memperebutkan segenggam makanan yang ada di tangan tetangga, saking laparnya. Dan inilah syarat Dajjal itu akan keluar, Pak. Setelah meteor ini jatuh, mulailah 3 tahun yang berat dialami oleh manusia yang hidup di bumi ini. 3 tahun yang berat. Baik, insya Allah kita sebutkan ciri-ciri kedatangan atau tanda-tanda kemunculan Dajjal. Yang pertama adalah di mana bumi ini mengalami masa paceklik dan panas yang sangat parah selama 3 tahun berturut-turut. Sekali lagi dalil-dalil silahkan baca di kitab ya. Saya bacakan supaya Bapak mudah memahami. Jadi ketika baca sendiri langsung nyambung dengan apa yang saya sampaikan, Pak. Baik, kata Rasulullah SAW, Salatu sanawatin, 3 tahun berturut-turut menjelang Dajjal keluar, panas yang sangat terik. Allah tahan di tahun pertama, sepertiga air tidak turun dari langit. Sepertiga tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang ada di bumi, dan hewan-hewan ternak yang dapat dimakan mati. Bumi mengalami, manusia mengalami kekurangan pangan secara global. Orang berharap, Pak, banyak orang yang mati karena kelaparan. Orang berharap mudah-mudahan tahun kedua lebih ringan. Ada solusi. Kalau seandainya kekurangan pangan ini sifatnya lokal, cuma India saja seperti dulu pernah terjadi di India, atau Cina saja seperti yang dulu pernah terjadi, negeri lain, negara lain bisa bantu. Nah ini masalahnya satu dunia ini mengalami hal yang sama, kekurangan makanan. Air juga orang mengalami kekurangan air. Dan teknologi sudah nggak ada, ini yang paling parah, Pak. Ya, selanjutnya tahun kedua menjelang Dajjal akan keluar, 2/3 air dari langit ternyata Allah tahan. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati, tidak lagi menjadi padi. Gandum juga gagal, jagung yang ditanam tidak berhasil, tanah rata-rata kering tandus. 2/3 air di muka bumi juga tidak lagi muncul, mata air menahan airnya masing-masing. Ya Allah ya Rabbi, beratnya hidup kaum muslimin, sehingga wajar dikatakan nanti manusia akan pergi ke gedung-gedung tinggi. Di akhir zaman mereka meluncurkan tubuhnya ke bawah karena udah nggak sanggup menahan beratnya penderitaan. Saat Dajjal, tahun Dajjal di mana keluar, Rasulullah bersabda, seluruh air dari langit tahun itu betul-betul tidak pernah ada hujan di mana-mana, tidak di timur, tidak di barat. Pak, Ibu, gak mampu dibayangkan. Ibu yang punya anak kecil malah merindukan Dajjalnya datang. Sebab apa? Dajjal di tangan kirinya akan mengeluarkan air, yang air itu membentuk sungai. Dan Dajjal di tangan kanannya mengeluarkan api, yang api itu membentuk semacam neraka, tungku neraka. Nanti saya bacakan kaum muslimin apa-apa fitnah Dajjal.
Sehingga banyak manusia berduyun-duyun datang menyambut kedatangan Dajjal karena kelaparan berat. Sementara Dajjal menjanjikan hidup, menjanjikan minuman, membawa makanan, dan Dajjal mampu menunjuk ke arah langit di mana berkumpullah awan sihir, turunlah air hujan ece-ece. Dajjal mampu menunjuk kepada kuburan orang yang sudah mati atau keluarganya mati karena kelaparan. Lalu nanti kita bacakan hadisnya. Kata Rasulullah, jin-jin dan setan-setan yang sudah kompak menjadi bala tentara Dajjal menjelma menjadi keluarganya yang sudah mati itu, lalu bangkit seolah-olah ini adalah keluarganya, menjadikan manusia tertipu seluruhnya. Nah, untung Bapak Ibu dengarkan kajian ini, Pak. Dengan dengarkan kajian ini Bapak akan ingat nanti bila terjadi, Bapak akan tahu. Dan Rasulullah mengatakan, kalau kamu berjumpa dengan Dajjal nanti, lakukanlah ini di hadapan Dajjal, bla 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 bla. Insyaallah kita sampaikan malam ini dengan izin Allah. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Untuk Bapak Ibu ketahui semua, di Asia Tenggara pada tanggal 9 Maret besok, apa yang akan terjadi? GMT, gerhana matahari total. Setelah gerhana matahari ini, Pak, para pakar dan para ilmuwan mengatakan akan terjadi panas yang sangat gila dalam waktu yang cukup panjang. Puncak panas itu adalah bulan Agustus. Ya, saya nggak tahu kebakaran macam apa yang terjadi di hutan-hutan, kekeringan semacam apa yang terjadi, Pak, kemarau panjang, panas yang sangat gila, El Nino menimpa Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, per 9 Maret besok, apakah itu startnya? Wallahu a'lam. Apakah startnya nanti setelah meteor jatuh? Dan menurut perkiraan NASA Amerika, ini adalah tahun terakhir bumi kita ada pada jalur penyeberangan sungai meteor di ruang angkasa. Peluang bumi ini kena hantam ada dalam 1 tahun ini. Wallahu a'lam. Sekali lagi, apakah itu? Sekali lagi, serahkan ilmunya yang hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kalau kata orang Padang, Pak, labada bondam bor jantung maga-aga anak katibo biswa kwa. Sesekali saya ngomong bahasa Padang, Pak, puas hati saya. Ya, kalau ada ustaz dari Jawa kadang-kadang keluar bahasa Jawanya, kalau ada ustaz Betawi keluar asli dialek Betawinya, kalau ada ustaz Sunda kayak Agim keluar bahasa Sundanya. Sesekali saya promo bahasa Padang. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lihat di hadis ini. Berikutnya, ciri dan tanda akan keluarnya Dajjal, yaitu mengeringnya danau Tiberias. Kita sudah uraikan, sekarang sudah kering. Kemudian matinya pohon-pohon kurma di Baisan. Tahu nggak di mana Baisan ini? Hah? Di mana? Israel, Yordania. Kaum muslimin ketahuilah, Israel cuma mencaplok. Dia nggak punya tanah. Suriah, Yordania, Palestina itu kan sebenarnya satu sepadan. Baisan itu di sana. Dan hari ini kebun-kebun pohon Baisan sudah pada mati dan tidak berbuah. Siapa yang mau membantah ini? Siapa yang mau menolak fakta di mana pohon-pohon kurma di Baisan hari ini bukan saja tidak berbuah, bahkan batang-batangnya sudah mulai mati. Pertanda Dajjal akan lepas. Ma'asyiral muslimin, ibadah yang kami muliakan. Kemudian kata Rasulullah SAW, menjelang Dajjal keluar, kalian akan menaklukkan Konstantinopel terlebih dahulu. Turki maksudnya. Setelah penaklukan Turki, barulah Dajjalnya lepas. Jadi begini, silakan diperhatikan ke papan tulis. Ada, oh ya sebentar sebelum saya lupa, ada yang perlu saya ralat dan ini wajib saya ralat, bahwa urutan yang benar tentang
10 tanda besar kiamat dari hadis-hadis mutawatir itu begini. Jadi ada ini periode pertama Nabi Muhammad yang memimpin, periode kedua para sahabat, khalifah-khalifah yang mulia, khilafah ya. Periode ketiga yaitu khilafah dengan sistem kerajaan, dan ini pun sudah berakhir. Tumbangnya khilafah Utsmaniyah di Turki, ini pun sudah berakhir. Sekarang kita ada pada fase keempat. Fase keempat ini tidak berlangsung lama. Pada fase keempat inilah 4 tanda besar kiamat. Saya sampaikan dengan resmi pada malam ini. Yang saya sampaikan sebelum ini ada perbedaan dan perselisihan para ulama tentang urutan. Nah, sekarang ini malam ini saya kuatkan kepada Bapak Ibu semua. Tanda besar kiamat yang pertama, 1 adalah dukhan. Ini fenomena alam terbesar. Ini fenomena alam terbesar. Simpul yang dimaksud itu adalah meteor. Hantaman meteor. Inilah dia simpul tadi. Ketika diputus simpulnya, langsung 1 butir marjan yang pertama keluar, yaitu dukhan besok harinya. Dari sini terjadilah perubahan cuaca yang sangat ekstrim di bumi yang menyebabkan timbulnya tanda besar kiamat yang kedua. Ini maksimal paling jauh jaraknya hanya 3 tahun, yaitu keluarnya Dajjal. Paham sekarang kaum muslimin? Yang ketiga, yaitu satu-satunya yang mampu menghadapi dan mengatasi Dajjal adalah Isa alaihissalam. Isa Allah turunkan. Setelah Dajjal dihabisi oleh Isa, barulah bumi ini diberi fitnah terakhir yang paling berat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Baik kaum muslimin. Lalu manusia masuk pada fase yang kelima, yaitu dipimpin oleh khilafah Islamiyah bumi ini. Dan CIA Amerika Serikat mengatakan 2020 adalah start khilafah memimpin dunia. Sementara kata Rasulullah, fase khilafah yang terakhir hanya maksimal 9 tahun saja, paling lama. Berarti nggak lama Pak. 7 tahun Al-Mahdi memimpin saat dia menjadi raja, menjadi khalifah. Kemudian digantikan setelah itu oleh Al-Qahtani. Tahun ke-8, tahun ke-9, fase ini berakhir dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7, yaitu angin lembut yang bertiup dari negeri timur Yaman, yang menyebabkan matinya seluruh orang yang beriman kepada Allah di muka bumi ini, dimanapun dia berada ya. Jadi ini angin lembut kematian dari negeri Yaman. Dari Yaman timur ini, di hadis yang lain yang mengatakan Yaman. Yang kelima adanya di sini, yaitu matahari terbit dari sebelah barat, MTB. Kemudian yang keenam, seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran, keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi kota Mekah yang dapat berbicara dengan manusia dan memberikan tanda manusia yang beriman dengan manusia kafir dengan mengusapkan cincin Sulaiman atau mengetokkan tongkat Nabi Musa. Barulah tanda besar kiamat yang ke-7, habis orang beriman di muka bumi ini. 8, 9, 10 seperti yang disampaikan oleh sahabat kita Pak Aditya tadi, yaitu tenggelamnya bumi, daratan bumi sebelah timur, Australia, Indonesia dan seterusnya sampai ke India, sampai ke Rusia, tenggelam masuk ke dalam laut seluruhnya. Tanda besar kiamat yang ke-8 langsung menyusul waktu itu juga, yaitu tenggelamnya bumi sebelah barat, Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Eropa, Afrika, sampai ke kutub utara di atas sana, tenggelam seluruhnya masuk. Yang ke-10, keluarnya api raksasa. Jadi bumi yang tersisa daratannya cuma di ini Jazirah Arab, JA, Jazirah Arab, dan ini Syam. Yang lain udah tenggelam Pak, semuanya udah tenggelam, ini udah tenggelam. Yang sisa cuma ini saja di bumi. Nah ini Yaman. Dari Yaman, tanda besar kiamat ke-10, keluar api raksasa setinggi-tinggi gunung dan bukit yang seolah-olah memaksa manusia lari menuju Syam. Saat manusia sudah berkumpul di Syam, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Begitu ya Pak ya, urutannya. Sekarang kita bercerita tentang Dajjal di sini. Nah, perjalanan Dajjal itu keluar seperti yang sudah kita terangkan tadi.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan memerangi bangsa Arab dan Allah menangkan kamu melawan mereka. Ada 3 peperangan yang Allah tolong orang beriman. Kamu ketika itu sudah dipimpin oleh Al-Mahdi. Ingat ini. Pertama, menaklukkan Arab. Yang kedua, menaklukkan Rum. Menaklukkan musuh bersama Persia, ya. Kamu mengalahkan Arab, Allah menangkan kamu melawan mereka, kata Rasulullah. Satu qatiluna jaziratal Arab. Lihat nanti pada halaman 833 dari kitab ini. Satu qatiluna jaziratal Arab. Kamu akan memerangi seluruh jazirah Arab. Jazirah Arab itu apa? Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Kenapa diperangi? Ini ada sebuah rahasia. Yang memimpin peperangan itu nanti adalah Al-Mahdi. Satu qatiluna jaziratal Arab fayatahuhallah. Allah akan taklukkan seluruh jazirah Arab itu ke tangan kamu. Yang dimaksud oleh Allah kamu di sini adalah Al-Mahdi dan bala tentaranya. Masya Allah. Kaum muslimin lanjutnya, summa tuqatiluna Rum fayaftahuhallah. Lalu Allah akan menjadikan kamu bertempur melawan Romawi, dan itu nanti dalam Malhamah Al-Kubra. Jadi peperangan kedua setelah menaklukkan Jazirah Arab, yaitu perang melawan Amerika dan Eropa. Dan ini sudah dengan senjata manual. Amerika dan Eropa yang disebut dengan Malhamah Kubra atau Malhamah Uzma. Inilah perang terakhir, Pak, perang yang paling berat. Perang ini hanya berlangsung selama 4 hari, tapi korban yang luar biasa terjadi di kedua belah pihak. Banyak para syuhada, dan sehingga habis perang ini pasukan Al-Mahdi jadi sangat sedikit saja lagi. Perang yang terakhir yang dialami oleh Mahdi dan orang beriman yaitu melawan Dajjal. Nah, Dajjal ini sebenarnya tidak bisa dikalahkan. Bala tentaranya juga tangguh-tangguh. Yang bisa membunuh Dajjal hanyalah Nabi. Ketika Dajjal yang dibunuh, seluruh pengikutnya seperti kehilangan semangat dan motivasi perang. Senjata mereka lemparkan, mereka lari tunggang langgang. Disinilah saat mereka lari kemanapun mereka sembunyi, orang-orang beriman mengejar mereka dan menghabisi mereka. Habis di bumi ini seluruh cecurut-cecurut Yahudi itu. Kemana saja mereka sembunyi, habis bajingan-bajingan keturunan kera dan monyet ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, nggak apa-apa bahasa saya kasar, Allah subhanahu wa ta'ala yang ngajarkan. Mereka bangsa kera, bangsa babi, bangsa qiradah wal khanazir, kan begitu bahasa Allah. Kera-kera dan babi-babi. Yahudi itu kera-kera dan babi-babi. Manusia yang membuat super onar, super kejahatan yang ada di seluruh muka bumi ini, biangnya mereka. Wajar kalau alam di akhirnya nanti ikut berpihak dengan orang beriman untuk ngabisin si Yahudi. Habis seluruhnya. Dan ini kaum muslimin, 3 peperangan akhir zaman ini sudah dipimpin oleh Al-Mahdi. Ya, nah, jadi ciri Dajjal nanti akan keluar adalah ditaklukkan terlebih dahulu Konstantinopel. Setelah Konstantinopel ditaklukkan, itu Turki, dengan Allah la ilaha illallah Allahu akbar, runtuhlah benteng Turki di sebelah daratan yang ada di atas laut. La ilaha illallah Allahu akbar, maka runtuhlah benteng Turki di daratan, di atas, di benteng di atas daratan, di atas tanah. Maka akhirnya seluruh penduduk Turki membukakan pintu dan menerima kedatangan Sang Al-Mahdi beserta para mujahidin yang bersamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, ingat sekali lagi, tidak ada lagi hegemoni timur, sudah habis. Timur itu habisnya kenapa, Pak? Kenapa habis timur? Karena antara seluruh Arab dengan Romawi bersatu dan menggempur musuh pertama blok timur, Rusia, Cina, India, Iran dan sebagainya, diperangi habis-habisan. Arab dengan segala kekuatannya, ya. Kemudian
para mujahidin dengan seluruh apa yang miliki, Amerika dengan seluruh aliansinya bersatu bertempur melawan Timur. Dan ini kaum muslimin pasti terjadi. Gara-gara apa peperangannya? Wallahu a'lam. Apakah gara-gara gunung emas yang ada di Irak? Boleh jadi karena hadisnya cocok. Dalam hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, gunung emas yang muncul di Irak setelah keringnya sungai Efrat menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi akan menuju ke sana dan berperang memperebutkannya. Dan begitu kan? Dalam setiap 100 laki-laki terbunuh 99, satu cuma yang tersisa hidup. Baik kaum muslimin, jadi Dajjal menjelang keluar, Konstantinopel sudah takluk. Ingat, Dajjal itu akan keluar dalam keadaan marah yang sangat. La yakhrujud Dajjal illa min ghadabin syadid. Tidaklah keluar Dajjal kecuali karena kemarahan yang bersangatan. Kenapa Dajjal marah? Karena kaki tangan sebelah kanannya telah dipotong. Bukan dalam artinya sesungguhnya bergaji. Ini enggak. Maksudnya sesungguhnya bangsa Yahudi dengan Israel yang hari ini ada di Timur Tengah itu adalah kaki tangannya Dajjal. Lalu Israel ketika itu sudah hapus dari peta bumi, Pak. Para mujahidin di Syam, baik Jabah Nusrahnya, Ahrar Syamnya, seluruh para mujahidin yang ada di Syam sudah bersumpah, selesai Basar Asad kami langsung menuju ke Israel. Ini yang menjadikan Israel itu ketar-ketir, ketakutan, terkencing-kencing dalam celana, mimpi buruk tiap malam. Sempat kalah Basar Asad, maka seluruh kekuatan mujahidin yang ada akan mengarah ke Israel. Makanya mereka minta bantuan sang beruang merah, si Rusia, untuk datang. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian terjadilah perang melawan Rum, dan Rum itu adalah Nasrani. Nasrani ini kaum muslimin yang kami muliakan, kaki tangan sebelah kirinya Dajjal di bumi ini. Semua makar Dajjal melalui Amerika dan Eropa. Sekarang mereka pun lumpuh total. Kemarahan Dajjal tidak tanggung-tanggung. Khilafah yang akan dipimpin oleh Al-Mahdi sudah mulai nampak berkibar. Maka Dajjal keluar dalam keadaan kemarahan yang sangat. Selama ini Pak, instruksi Dajjal dilaksanakan dari balik kegelapan. Bapak harus tahu, kaum Illuminati yang ada ini, yang jumlahnya 12-an orang ini kaum muslimin, bumi ini sebenarnya saat ini dikuasai oleh kaum Illuminati yang jumlahnya sekian belas orang. Ini para pelaksana inti dari Dajjal. Apakah Dajjal sudah muncul secara fisik? Belum. Tapi dia sudah adakah di tengah-tengah kancah kehidupan manusia? Ya, sudah ada. Munculnya nanti kapan secara fisik? Nanti di Khurasan. Jadi urut-urutannya supaya jelas. Nah, kaum muslimin, Dajjal keluar dalam keadaan kemarahan yang sangat. Selanjutnya, yang berikutnya terjadinya kelaparan dan paceklik yang sangat berat, yang saya katakan 3 tahun tadi. Inilah tanda Dajjal keluar. Dan ini Pak, sekali lagi, yang pastinya itu adalah setelah meteor jatuh. Apakah startnya besok setelah gerhana matahari total? Saya tidak dapat memastikan dan tidak berani. Tapi menurut informasi para pakar geologi, meteorologi dan ya, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya setelah gerhana matahari total besok ini, khususnya Asia Tenggara, negeri yang biasanya akrab hujannya, ada musim sejuknya, musim semacamnya, akan mengalami panas yang sangat berat dan kemarau yang sangat panjang. Sekali lagi saya katakan, itukah dia start 3 tahun pertama menjelang Dajjal keluar? Gak berani saya pastikan, tapi syak di hati ini boleh-boleh saja. Lanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, terjadinya beberapa perkara besar sebelum munculnya Dajjal. Nah, apa dianya ibarat Allah yang kami muliakan? Sesungguhnya Dajjal tidak akan keluar sampai lengkap munculnya 30 orang lelaki yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Ya,
Tidak akan muncul Dajjal kecuali munculnya 30 orang lelaki sejak Nabi Muhammad diutus sampai Dajjal keluar. Ada 30 orang laki-laki yang ngaku sebagai Nabi. Kemarin saya diwawancarai oleh Trans TV tentang masalah kemunculan Nabi Isa palsu di Jombang. Isa Habibullah. Nggak tahu diri itu orang, Pak. Isa itu dalam riwayat-riwayat yang sahih munculnya di Damaskus, masa di Jombang? Di Menara Putih, di masjid yang ada di Damaskus, di Dimashq, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa itu turunnya ketika teknologi sudah musnah. Saat Al-Mahdi sedang memimpin orang-orang beriman mau sholat subuh, dan teknologi sudah nggak ada. Dajjal sudah mengepung orang-orang beriman dan Al-Mahdi yang ada di masjid itu. Di luar sana dengan bala tentaranya siap menggorong leher Al-Mahdi dan para mujahidin yang ada di belakang Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi tidak bisa keluar, terkepung di masjid itu. Dan di waktu sholat subuhnya Isa turun diapit oleh 2 malaikat yang bersayap. Isa meletakkan satu telapak tangan kanannya di bahu sebelah kiri malaikat yang ada di sebelah kanannya. Kemudian telapak tangan sebelah kiri Isa diletakkan di bahu sebelah kanan malaikat yang ada di sebelah kiri. Sampai memegang 2 bahu. Turun. Orang-orang yang beriman sudah mengerti karena sudah baca dan belajar tentang hadis ini. Memang iya saatnya lah Isa turun. Sekarang mereka melihat Isa itu turun di Damaskus, Pak. Di masjid Jami' Amawi yang ada Menara Putihnya, bukan di Jombang. Isa itu muda, cakep, jenggotnya indah, wajahnya Masya Allah maknyus. Nabi Isa itu diceritakan oleh Rasulullah SAW bagaimana warna kulitnya, bagaimana face-nya, Masya Allah, seluruhnya excellent. Lah si Isa Habibullah Jombang itu babak belur mukanya. Ini masalahnya nantangin ulama lagi. Saya nggak takut, saya berani depan. Ngakunya mimpi 30 kali mimpinya sama. Nah kalau mimpi begini, ini akibatnya kalau bodoh tentang agama, akhirnya berfatwa nggak karu-karuan. Ditipu oleh setan melalui mimpi, udah percaya aja. Kenapa ya? Kalau berilmu akhirnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baru mantep, Pak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam sholat tahajudnya, dia didatangi oleh seorang lelaki tua berjubah putih bercahaya, rambutnya putih, jenggotnya putih, berjubah putih bercahaya. Di tengah malam turun secara lembut dengan suara yang sangat memukau, memanggil, "Hai Abdul Qadir Jailani, engkau adalah kekasih Allah. Sayanglah malaikat Jibril yang memberikan kabar kepada engkau. Engkau telah sampai kepada maqam Habibullah. Engkau telah sampai kepada setinggi-tingginya maqam. Telah diangkat darimu seluruh kewajiban syariat. Jika engkau ingin mengerjakan ibadah sholat, maka tidak akan menambah sedikit pun juga pada pahalamu. Jika engkau meninggalkan sholat, engkau sudah tidak terhitung lagi dalam berdosa, karena itulah level syariat dan engkau telah meninggalkan level itu. Engkau adalah manusia terdekat yang ada pada saat ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan itu, naik nggak kuping Abdul Qadir Jailani? Karena dia orang berilmu, Pak. Dia ambil pasir yang ada di dekatnya, digenggamnya, dia baca Bismillahi Allahu Akbar, Iyyaka anni ya iblis, Bakiro ayubilihi, berhembus engkau wahai iblis laknatullah alaih. Langsung terkaing-kaing sambil terkentut-kentut larinya. Kaum muslimin itu iblis, nyamar jadi malaikat Jibril. Lah kalau orang nggak berilmu, udah merasa, wah udah wali Allah. Itu kayak Isa Habibullah itu dikerjain setan dalam mimpi 30 kali, kata mimpi yang sama, dikerjain setan tuh wajib diruqyah itu, Bang. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, kita kembali kepada tajuk kajian kita ini, ya. Wa innahu wallah la taqumu as-sa'a hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'war ad-dajjal mamsuhul 'ain al-yusra
yusra wa la yakuna dhalika kadhalik hatta taraw umuran yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tasaluna bainakum hal kana nabiyyukum dhakara lakum minha dhikra wa hatta nuzula jibalun ala baratibiha. Menjelang Dajjal keluar akan bermunculan 30 orang lelaki di bumi ini yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Diurut-urut Pak, sejak Nabi meninggal dunia sudah bermunculan beberapa orang lelaki yang ngaku sebagai nabi, sampai kepada Mirza Ghulam Ahmad juga ngaku sebagai nabi. Itu Lia Eden ngaku nabi atau apa ya? Malaikat malah. Waduh, Ahmad Musaddiq pernah ngaku nabi ya. Dan sekarang Isa Habibullah dah ngaku nabi. Masya Allah. Terus Dajjalnya di mana? Isa kan hanya turun setelah Dajjal keluar. Dajjalnya siapa kalau gitu? Ya harus dicarikan tokoh Dajjalnya Pak. Dipertemukan dengan Isa biar dibunuh itu Dajjal. Ya kan? Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita lanjutkan. Menjelang Dajjal keluar, nah ini Pak yang saya maksudkan, pasukan homo seluruh dunia akan menjadi bala tentaranya Dajjal. Merajalelanya kebodohan, kerusakan akhlak dan moral, menyimpangnya manusia dari tabiat asli mereka dan fitrah mereka. Ketika itu sudah bermunculan, maka itulah pertanda Dajjal sudah akan keluar. Sekarang malah PBB yang mendukung LGBT. PBB yang dukung program LGBT. Masya Allah. Tahu enggak Pak? Ibu, ayam pernah nggak naksir sama ayam jantan? Anjing jantan pernah nggak tergila-gila sama anjing jantan? Nggak ada. Satu-satunya binatang di muka bumi ini yang hobi menyetubuhi jantan yaitu babi. Hanya babi saja kaum muslimin. Baik kaum muslimin, LGBT adalah bentuk penyimpangan manusia daripada fitrah mereka, dan ini bukan fitrah, tapi ini adalah penyimpangan. Saya berani jamin Pak, syaitan telah merasuki ke dalam jiwanya, menguasai otak dan hatinya. Itu orang kalau di hadapan kita tak ruqyah Pak, insya Allah ngacir setannya. Syaratnya orang-orang yang punya bakat LGBT ini pengen tobat, tapi rasanya kok kuat betul tarikannya Pak Ustaz, setannya masih di dalam. Biar tak gedor dadarnya sambil mengatakan ukhruj ya Allah, keluar kamu musuh Allah. Dan orang-orang yang di jiwanya, hati otaknya sudah dikuasai setan, inilah yang paling mudah menjadi pengikut Dajjal nanti. Perlu diketahui hal ini semua ibadah Allah yang muliakan. Ada hadisnya, tolong dibaca di sini ya. Pada halaman 840 ada hadisnya, Nabi menyebutkan merajalelanya dan meratanya kebodohan, penyimpangan akhlak dan moral, kerusakan dan kebencian tumbuh di mana-mana di muka bumi ini. Semuanya dalam lengkap belum? Ya. Selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan, ditanya Rasulullah, ya Rasul, waktu Dajjal akan keluar, orang-orang Arab ada di mana? Kata Rasul, orang-orang Arab jumlahnya sudah semakin sedikit dan menipis. Peperangan demi peperangan, kematian demi kematian di Yaman, di Syria, di Palestina, itu angka orang-orang Arab makin amblas nggak? Makin habis nggak? Pembantaian dilakukan oleh pemerintahan Sisi di Mesir kepada rakyatnya sendiri. Suriah juga yang paling mengerikan Pak, Lebanon, Yordania, Irak, coba lihat saja pada hari ini kaum muslimin. Semua kejadian yang ada di Timur Tengah, apalagi mengacu kepada peperangan besar tak lama lagi. Peperangan besar tak lama lagi. Banyak yang meninggal. Menjelang Dajjal keluar, jumlah penduduk Arab sudah semakin sedikit. Dan ini nggak bisa ditolak Pak. Fakta ini nggak bisa dibantah. Baik, selanjutnya, menjelang Dajjal keluar,
bumi ini diselimuti oleh satu fitnah yang berat bagi umat Islam memikul fitnah itu. Disebut dengan fitnah ad-duhaimah. Ini jarang saya sampaikan, tapi malam ini saya sampaikan, Pak. Fitnah ad-duhaimah, fitnah kegelapan. Kata Rasul, ujung dari fitnah duhaimah ini adalah keluarnya Dajjal. Apa itu fitnah duhaimah? Fitnah duhaimah adalah fitnah kegelapan yang sulit bagi umat Islam untuk bergerak. Melihat kebenaran sudah agak sulit. Dan yang paling besar dalam fitnah duhaimah ini, ciri-cirinya disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meratanya di muka bumi fitnah kepada umat Islam yang rindu dengan syariat Islam, yang cinta dengan khilafah Islamiyah, disebut dengan istilah teroris. Ini fitnah duhaimah. Siapapun yang ingin kembalinya khilafah Islamiyah, walaupun nggak gabung ke ISIS, anggaplah kita benci dengan ISIS, ya, dengan paham khawarij dan segala macamnya. Anggaplah begitu, Pak. Asal Bapak cinta saja dengan Al-Quran, cinta saja dengan syariat Islam, rindu kepada khilafah, maka Bapak sudah dihukum sebagai teroris. Yang dimaksud teroris di muka bumi ini cuma orang Islam, betul nggak? Nah, yang dimaksud dengan teroris di muka bumi ini hanya orang Islam, ada yang lain. Dan inilah fitnah duhaimah. Ujung fitnah duhaimah itu adalah Dajjal keluar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca hadisnya di kitab ini. Rasulullah mengatakan, saat fitnah duhaimah itu melanda, tidak ada satu muslim pun di muka bumi melainkan terkena oleh fitnah duhaimah itu. Ibarat Allah, ma'asyiral mu'minin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang lokasi munculnya Dajjal di mana? Lokasi munculnya Dajjal di mana? Dalam hadis ini Nabi mengatakan Dajjal itu berpindah-pindah. Kesimpulannya ya, Dajjal itu berpindah-pindah. Yang mindahkan bukan Dajjal sendiri. Baca kami mantra lalu pindah dia ke sana. Enggak. Ya, Dajjal itu dipindahkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa langit dan bumi. Saat Dajjal laknatullah alaih keluar, dia tidak langsung lepaskan masuk ke kota-kota, Pak. Dajjal hanya akan keluar, sekali lagi tolong diingat baik-baik, setelah bumi mengalami panas total selama 3 tahun berturut-turut. Pakan dan pangan di muka bumi langka, kelaparan merata di mana-mana, meteor sudah jatuh, Al-Mahdi muncul. Ingat itu semua. Lah, ibarat Allah yang kami muliakan, lokasi munculnya Dajjal dipastikan Nabi yaitu di Khurasan. Khurasan itu di mana tadi? Iran. Itu Khurasan. Mana lagi? Afghanistan. Mana lagi? Uzbekistan. Mana lagi? Irak. Ya, ini adalah Khurasan. Para pakar dan ahli-ahli sejarah berselisih pendapat tentang India, Pakistan, ini juga dianggap Khurasan. Bagian yang mananya? Sekali lagi, nggak penting amat bagi kita di mana dia muncul. Emang mau nunggu di sana? Untuk minta tanda tangan bos, tanda tangan bos, foto sebentar bos? Kan enggak kan? Bahkan Rasulullah mengharamkan ketika kita jumpa dengan Dajjal. Siapa yang ingin berjumpa dengan Dajjal lalu dia melihat Dajjal, dia akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada salah seorang di antara lelaki kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merasa imannya sudah mantap dan kuat, dan dia yakin tidak akan berubah ketika bertatapan mata dengan Dajjal. Dia yakin dia tidak akan terpengaruh dan tidak akan murtad di hadapan Dajjal. Lalu dia tampil ke hadapan Dajjal. Saat dia melihat Dajjal, saat itu juga dia akan langsung hilang imannya, sujud menyembah Dajjal. Orang yang paling kuat imannya. Jadi jangan sok pede, Pak. Satu-satunya manusia, kata Rasulullah, yang tidak terpengaruh apa-apa oleh sihirnya Dajjal. Jadi Dajjal itu, Pak, secara zatiah dirinya, dia itu ketika muncul, seluruh kekuatan magicnya langsung. Tidak ada manusia di lembah, di atas gunung, dalam gua, melainkan kekuatan magic sihir Dajjal itu masuk ke sana. Dan itu menjadi daya tarik yang sangat kuat untuk mendorong dia keluar dan berjumpa menyambut Dajjal. Makanya kata Nabi kepada laki-laki yang beriman, lihat, baca di sini hadisnya. Kata Nabi kepada kaum laki-laki yang beriman,
Pulanglah kalian segera ke rumah-rumah kalian, ikat bini-bini kalian di tiang-tiang. Tuh, mohon maaf ya Bu ya, jangan tersinggung pada Rasulullah. Ikatlah istri-istri kalian di rumah-rumah kalian di tiang-tiang. Ikatlah kaki dan tangan mereka, jangan sampai mereka keluar untuk menyambut dan menyongsong Dajjal yang datang ke kota-kota kalian. Ini menandakan apa? Orang yang imannya setengah-setengah menanggung-menanggung saat Dajjal itu sudah menzahirkan dirinya macam terkena setruman hipnotis sedunia. Saya sendiri selaku yang menyampaikan ini, saya pastikan diri saya belum tentu selamat ketika Dajjal itu keluar. Dan saya kalau sempat keserempak, apa namanya? Keserempak bahasa Indonesia apa namanya? Ya, mendadak saja kepergok gitu ya. Kepergok lain lagi, Pak. Berpapasan, padahal kita nggak ingin, tiba-tiba ketemu gitu ya. Kayak kita berutang sama orang, kita berusaha menghindar dari orang, ketemu betul. Mungkin di metro atau mungkin di bus, di mana ketemu, udahlah hilang akal, Pak. Nah, orang ini siapapun dia, kalau berjumpa dengan Dajjal, Rasul sudah memberikan senjata kepada kita, dan Rasul menasihatkan 6 langkah agar selamat dari Dajjal. Ini adalah buku zikir akhir zaman. Saya nasihatkan Bapak, Ibu, baca kitab zikir akhir zaman. Jangan hanya rajin dibeli lalu letakkan di darat buku. Saya udah punya, udah baca belum? Belum. Kapan ada waktu? Udah muncul Dajjal. Hanya seorang remaja lelaki saja, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilindungi oleh Allah dari kekuatan magic sihirnya Dajjal. Seorang remaja lelaki. Afwan, silahkan sebutkan umur remaja menurut ilmu sosial berapa? Yang standar kelas dunia lah. 12 benar, 13, 14, maksimal itu 16 ya, 12, 13, 14, 15, maksimal itu 16. Ini pun sudah dipresisikan orang. Ini usia remaja. Baik kaum muslimin, saya sudah pernah menganjurkan kepada Bapak Ibu, sudah buka belum di YouTube? Sudah buka belum di YouTube? Adanya persaksian beberapa tokoh masyarakat dan syekh-syekh di Arab 12 tahun yang lalu, bahwa di Palestina telah lahir seorang bocah atau bayi laki-laki, baru lahir saja, dia berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, lantang. Apa katanya? Lihat ini di YouTube, dipersaksikan di Qatar TV, dan TV-TV Arab ikut menayangkan acara ini kaum muslimin. Bahkan 2 TV Indonesia waktu itu pernah ikut sekali menayangkannya. Apa kata bayi laki-laki di Palestina ini? Ana rajulun, saya ketuluni Dajjal, wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu si bayi laki-laki ini normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Hanya 1 kali itu saja dia ngomong. Tolong terjemahkan ana, apa artinya? Ya, mantap. Rajulun, seorang laki-laki. Saya kutuluni Dajjal, nanti sayalah yang akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Selepas itu Dajjal bangkitkan saya, dan dia tidak lagi mampu membunuh saya atau siapapun lagi manusia setelah itu. Bayi laki-laki ini kembali normal seperti bayi biasa, mengeak, pipis, seperti biasa. Sejak kejadian yang menggemparkan itu, Pak, bayi ini disembunyikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat, dilindungi dan dididik. Apabila itu terjadi 12 tahun yang lalu, seandainya berita ini benar, maka usia remaja itu adalah 12, 13, 14, 15, dan 16. Maknanya dekat nggak tuh? Dekat nggak tuh? Tapi maaf ya, kita tidak mau berdalilkan dengan remaja laki-laki ini bahwa itu adalah yang lahir yang diberitakan. Kita tidak mau berdalilkan itu. Bisa jadi itu bohong yang dikarang-karang, ya kan?
Walaupun berita TV Arab yang umumkan, silahkan. Dalil kita cukup sebatas yang kita dengarkan tentang Danau Tiberias. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kalau iya, maka cuma seorang remaja laki-laki, belia inilah yang tidak bisa dipengaruhi oleh Dajjal, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan Dajjal akan melihat seorang remaja lelaki di Syam yang tidak mau sujud kepadanya. Dajjal mendekatinya dan meningkatkan kekuatan sihirnya untuk menaklukkan remaja ini. Gak mampu-mampu. Lalu Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tak mau sujud kepada saya? Remaja laki-laki itu menjawab, karena kamu Dajjal. Rasulullah mengharamkan kami orang beriman kepada Allah sujud kecuali hanya kepada Allah, dan kamu makhluk, kamu tuh kafir, haram kami sujud kepada kamu. Dajjal murka. Kata Rasulullah, Dajjal terdampak kepalanya, digergaji dua kepalanya sampai terbelah, sampai ke lehernya dan ke dadanya. Kemudian remaja ini bersimbah darah, jatuh ke lantai, benaknya keluar, ya. Dajjal pun mengelilinginya satu kali keliling sambil membaca mantra-mantra khusus. Setelah itu berdiri kembali di tempatnya semula dan dia berkata, "Qum, bangun kamu, bangun kamu." Allah pun mengizinkan kembali remaja itu sedia kala. Tubuhnya menyatu kembali, yang darah tetap segar Pak di lantai. Pakaian remaja ini tetap bersimbah dengan darah, tapi tubuhnya sudah utuh. Dia pun bangkit berdiri. Lalu remaja itu, Dajjal berkata, "Kau sudah lihat, tadi kau kubunuh, kumatikan. Sekarang kau aku hidupkan kembali. Dan kau tahu kan, yang mampu melakukan itu hanyalah Tuhan, dan saya telah lakukan kepada engkau. Tidakkah engkau sujud kepadaku?" Apa kata remaja laki-laki itu? "Makin penuh iman dalam dada saya, Jal, bahwa ente asli Dajjal." Bahkan remaja laki-laki ini mengajak para pengikut-pengikut Dajjal. Inilah dia Dajjal yang dijanjikan Rasulullah. Berimanlah kalian kepada Allah, kafirilah ini. Dajjal marah Pak, ingin bunuh lagi remaja ini, tapi memang seluruh powernya untuk membunuh sudah dicabut oleh Allah sejak satu kali. Dan sekali lagi, jika ini berita sahih, dan saya memang nonton Pak, saya memang nonton, makanya saya tawarkan, lihat di situ. Mudah-mudahan Bapak ngerti dengan bahasa Arab. Kalau enggak boleh saya dampingi, pasti saya ongkos. Kita nonton sama-sama Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan, jika ini benar, maka berarti remaja itu sudah ada, dan sekarang sudah dalam usia 12 tahun. Baik, ibadah Allah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya Dajjal akan keluar dari kalangan Yahudi Asbahan. Asbahan itu di mana? Iran. Asbahan itu Iran. Dan Rasulullah mengatakan, bala tentara pasukan elit Dajjal adalah 70.000 Yahudi Asbahan. Ini bukan pembatasan pasukan Dajjal. Pasukan Dajjal lebih daripada itu, tapi yang pasukan elitnya yang mengitari Dajjal 70.000 pasukan Yahudi Asbahan. Sekarang Pak, lihat dan search di Google, Bapak akan temukan di Asbahan sudah ada satu komunitas Yahudi. Muda-muda, baju jubah mereka, baju jubah orang agama asli untuk Yahudi. Jumlahnya 70.000 Pak. Semacam sudah bersiap-siap mereka menyambut kedatangan Dajjal. Dan mereka sudah membuat pedang-pedang terbaik dari besi nomor 1 dunia. Sudah selesai Pak pedang itu. 70.000 pasukan Yahudi dengan pakaian khas jubah keagamaan yang hanya orang Yahudi yang memakai itu, dan Yahudinya Yahudi elit. Itu sudah ada di Asbahan Iran hari ini. Maka yang mana yang mau kita dustakan, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan? Oke, selanjutnya para pengikut Dajjal. Masih sanggup nggak Pak? Ibu, ini yang paling penting Bu. Apapun kesibukan ibu, matikan dulu kesibukan ibu. Ini yang paling penting. Siapakah para pengikut Dajjal? Yang pertama, orang Yahudi. Ini yang pertama. Dan ayat menyebutkan, ada hadis menyebutkan, saya sudah jelaskan juga tadi.
Yang kedua, para pengikut Dajjal adalah seluruh para pendurhaka, pembuat dosa besar kepada Allah, termasuk kaum LGBT dan seluruh orang-orang yang mempunyai paham Khawarij. Lihat di kitab kita bagaimana Nabi menjelaskan itu. Semua perangai-perangai maksiat besar kepada Allah, para pelakunya yang melakukan itu dengan pembelaan, dengan kebanggaan, dengan kesadaran mereka adalah para pengikut Dajjal. Sekali lagi, halaman 847. Saya tidak membacakannya demi mempersingkat waktu. Maka hati-hati Pak, jangan biarkan anak-anak bujang Bapak cinta kepada anak bujang-bujang lain. Jangan sampai kan anak-anak gadis ibu, bu, ternyata mencintai sesama jenisnya, maka dia pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Baik, kemudian ibadah Allah yang kami muliakan, selanjutnya yang akan menjadi para pengikut Dajjal adalah seluruh para pelaku bid'ah yang bid'ahnya bid'ah aqadiyah. Bukan bid'ah kecil ya, tapi bid'ah aqadiyah. Bid'ah itu ada dua Pak, bid'ah amaliyah dan bid'ah aqadiyah. Yang berbahaya itulah bid'ah aqadiyah. Kalau bid'ah amaliyah nggak ada, insya Allah Ta'ala dengan istighfar dia akan diampuni oleh Allah. Tapi bid'ah aqadiyah menyebabkan dia keluar dari Islam. Apa contoh bid'ah aqadiyah? Ya, macam orang yang yakin bahwa rukun Islam bisa ditambah, seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna isa habibullah. Ini contohnya bid'ah aqadiyah. Atau orang Syiah Pak, seluruh orang Syiah akidahnya akidah bid'ah aqadiyah semua itu. Yang meyakini bahwa Ali lebih mulia daripada Allah, ini bid'ah aqadiyah. Yang meyakini tanah suci yang sebenarnya itu adalah Qum dan Karbala, ini bid'ah aqadiyah. Yang meyakini Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi kafir, ini bid'ah aqadiyah. Pengikut-pengikut Dajjal itu yang kayak gini Pak. Ya, yang Khawarij saya katakan tadi adalah seluruh kelompok muslim yang mengkafirkan seluruh orang-orang yang di luar kelompok mereka, yang mengkafirkan seluruh pelaku-pelaku dosa-dosa besar, yang berniat dan bercita-cita menghanguskan dan memberanguskan para pejuang-pejuang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para pengikut Dajjal. Kemudian ibadah Allah yang kami muliakan, siapa para pengikut Dajjal berikutnya? Lihat yang nomor 4 Bu, halaman 850. Tolong Ibu catat Bu, halaman 850. Pak, para pengikut Dajjal itu mayoritasnya adalah kaum wanita. Ya Bu, benar Bu. Maaf ya Bu ya, seberat apapun hati saya menyampaikan, wajib saya sampaikan. Dan minta maaf sekali lagi Bu, ketika Dajjal keluar, para laki-laki jumlahnya sudah hampir minim sekali Pak. Jadi yang masih hidup laki-lakinya diwajibkan oleh Nabi melindungi para wanita-wanitanya, sampai-sampai ikat dengan sekuat kuatnya ikatan ke tiang-tiang, masukkan ke tempat persembunyian dan ikat kakinya, tangannya. Kenapa? Saking kuatnya hipnotis sihirnya Dajjal itu. Ketika Dajjal masuk ke kota Jakarta, seluruh wanita yang ada akan seperti tidak kenal dengan suaminya, akan seperti tidak kenal dengan siapa. Dia akan seperti kosong menuju keluar dari rumahnya, menuju di mana Dajjal berada, dan mereka akan sujud di situ. Laki-laki yang ahli maksiat dari umat Nabi, laki-laki yang selama ini sering mencepehkan syariat, yang sering mengabaikan dosa-dosa, sering meninggalkan yang wajib-wajib, sering mengerjakan pekerjaan dosa-dosa besar, laki-laki macam ini walaupun dia sudah bersyahadat, dia akan ikut seperti wanita, macam kosong dan terhipnotis, dia menuju keluar dan langsung sujud menyembah Dajjal, dan dia menjadi pengikut Dajjal. Masya Allah. Sementara orang-orang yang beriman, orang yang kuat iman saja diharamkan oleh Nabi, jangan pernah coba-coba kamu keluar untuk menemui Dajjal. Tutup pintu-pintu rumah kamu, tutup jendela-jendela, ngintip pun nggak boleh. Nggak boleh, ngintip pun nggak boleh. Kaum muslimin yang kami muliakan, lalu Nabi perintahkan, bacalah surat Al-Kahfi. Silahkan 10 ayat pertama atau 10 ayat penutup dari surat Al-Kahfi, pilih yang mana. Ini salah satu anjuran kuat dari Nabi agar ibu, bu, agar kita
hafal 10 ayat ini dan rajin membacanya dari sekarang. Saya khawatir Pak, kalau ini diabaikan, saya khawatir jadi salah satu korban yang pasti dari Dajjal. Kalau ini diabaikan Pak, sekarang masih ada waktu untuk menghafal. Kalau Bapak Ibu merasa otaknya sangat sulit diajak menghafal, mintakan kepada Allah agar Allah letakkan Al-Quran itu dalam kepala kita, membantu kita, memudahkan kita dalam menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Pertanyaan, kenapa harus surat Al-Kahfi Pak Ustadz? Apa nggak bisa Yasin? Kami Yasin udah lancar banget nih Pak Ustadz. Maka mau tahu jawabannya kenapa? Mau tahu jawabannya kenapa? Mau? Jawabannya singkat saja Pak, 5 kata saja, 5 huruf saja. Entah. Yang jelas dalilnya jelas dari Nabi. Surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, Surah Al-Kahfi 10 ayat terakhir. Pilih mana yang mau. Maka jangan banyak tanya lagi. Begitu kata Rasulullah, ikuti saja. Lalu Rasul perintahkan kepada kita semua tanpa terkecuali menjelang Assalamualaikum setiap sholat, bacalah doa penutupan. Yang isi doa itu, mari baca sama-sama. Siapa tahu ada yang belum hafal. Allahumma. Nggak semangat, yang semangat dong. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Bapak Ibu, ini doanya. Berapa orang yang belum hafal kira-kira? Coba ayo jujur, yang berapa orang yang belum hafal? Yang belum hafal, jangan malu. Yang belum hafal, dalam buku zikir akhir zaman ada doa itu, dan ada buku kecilnya, buku sakunya di situ. Ada doa perlindungan dari Dajjal. Siapa yang membacanya rutin setiap akan Assalamualaikum dari sholatnya, apa kata Rasulullah? Lihat di penghujung kitab zikir akhir zaman kita. Kata Rasulullah SAW, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'ini wal karim falyuktirid du'a inda raha. Siapa yang senang di saat-saat besarnya musibah, hebatnya petaka, dahsyatnya fitnah datang, lalu Allah selamatkan dia dengan satu kali doanya kepada Allah. Siapa yang mau seperti itu, hendaklah dia memperbanyak doa di masa-masa aman sebelum kejadian itu datang. Jadi Pak, ini sebelum Dajjalnya datang, kita perbanyak membaca doa. Nanti ketika Dajjalnya sudah keluar, satu kali saja kita minta selamatkan hamba, Allah pasti langsung kabulkan. Ini janji. Nah kalau baru di situ Dajjal datang, baru mulai menghafal Allahumma inni a'udzubika. Diketuk kepalanya Dajjal, ngapain Pak? Baca ayat surah Kahfi dan sekarang hafalnya Pak. Saling setor dengan istri Pak. Jangan segan-segan anak-anaknya, minta mereka setoran baca Al-Kahfi, surah Kahfi. Begitu kaum muslimin, perlu bawa umroh, anak bawa umroh, niatkan selama umroh harus hafal 10 ayat surah Kahfi. Sebenarnya senang saja kalau mau menghafal. Baik kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kaum wanita. Dan Nabi berkata, yanzilud dajjal fi hadhihi sabahati bimarriqana fayakunu aktsara ma yakhruju ilaihi nisa. Yang paling banyak keluar menyongsong Dajjal datang ke kota-kota ketika Dajjal sampai ke kota kamu adalah kaum wanita. Hatta innar rajula la yarji'u ila hamimih, sampai seorang suami terpaksa harus lari pulang ke rumahnya, menyeret istrinya masuk ke dalam rumahnya, mengunci pintu-pintu, merapatkan jendela-jendela, lalu wa ila ummihi wa ibnatihi. Begitu juga dia terpaksa membawa ibunya dan anak gadisnya masuk ke dalam rumah dan mengikatnya, wa ukhtihi, begitu juga saudara perempuannya, wa ammatihi, dan bibinya. Fa yuwathiquha ribatan, lalu mengikat mereka dengan ikatan yang sangat kuat. Kaki diikat, tangan diikat. Kenapa? Sekali lagi Bu,
sekali lagi, sehebat apapun iman wanita, mereka makhluk yang paling rapuh saat Dajjal datang ke kota kita, Bintaro. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, siapa pengikut Dajjal yang kelima? Dan ini sangat real, sangat masuk akal. Setan dari bangsa jin. Seluruh setan dari bangsa jin akan menjadi pengikut Dajjal itu, Pak. Satu-satunya manusia yang pernah menguasai jin dan setan siapa? Nabi Sulaiman. Ternyata ada makhluk kegelapan dari bangsa manusia yang memiliki kemampuan menguasai jin dan setan lainnya adalah Dajjal. Mungkin yang mampu mengalahkan Dajjal kalau Sulaiman hidup, Sulaiman. Tapi tidak Allah takdirkan Sulaiman dah di masa lalu. Yang Allah takdirkan hanya Isa alaihi salam. Berikutnya yang keenam, para pengikut Dajjal. Ini Pak, para pemuas nafsu syahwat, baik kepada selawan jenis apalagi kepada sesama jenis. Lihat pada halaman 853. Lihat pada halaman 853. Para pengikut Dajjal adalah seluruh para penyimpang-penyimpang dalam syahwat, adalah para seluruh budak-budak syahwat, ahli-ahli zina, para homoseksual, para lesbian, para B dan T, biseksual dan transgender. Selesai pembahasan kita yang terakhir, seharusnya karakter fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini saya amanahkan Bapak baca sendiri. Bukunya sudah ada di luar sana. Ensiklopedia akhir zaman, zikir akhir zaman ada di luar sana, tinggal baca. Cara selamat dari Dajjal ada 6 langkah. Pertama, kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah dan ke Madinah, atau larilah kamu ke atas gunung Tursina, atau masuklah kamu ke dalam masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Cuman 4 tempat ini yang Dajjal tak akan mampu menguasai siapapun yang ada di dalam. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kuatkan iman kamu sebelum Dajjal keluar. Pelajari tauhid yang benar. Jauhkan diri kamu dari apapun bentuk syirik, pemahaman syirik, amalan syirik, di mana orang-orang yang menghindarkan dirinya dari kesyirikan. Ketika Dajjal keluar, Allah tetap menghormati perjuangannya menyelamatkan tauhidnya selama ini. Yang ketiga, itu dia baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan yang keempat, cara selamat daripada fitnah Dajjal, yaitu larilah kamu ke rumah-rumah kamu, tutuplah pintu-pintunya, jendela-jendelanya dengan rapat, jangan sampai ada yang mencingap. Bacalah surah Al-Kahfi dalam rumah. Apa artinya mencingap itu? Ngintip. Itu bahasa Minang yang saya Indonesiakan. Silahkan menikmati. Yang kelima, kata Rasulullah SAW, kalau sempat diserempak oleh kamu di tengah jalan dengan Dajjal. Nah ini Pak, jangan sesekali kamu menatap wajahnya. Ini perintah Nabi. Tundukkan pandangan kamu dan pejamkan mata kamu. Bacakan di depan Dajjal itu surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Begitu loh Pak. Pejam mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya ini wajib apa enggak kalau gitu? Iya, gitu. Kan nggak mungkin Om Dajjal terus putar. Mana ada cerita langsung imannya Pak, kena dia langsung hipnotisnya, kena langsung sihirnya kepada orang ini, langsung hilang imannya. Dan kata Rasulullah, sekali hilang imannya gara-gara Dajjal, sampai dia mati dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau kita wajib meminta kepada Allah, lindungilah kita dan keturunan kita dari Dajjal. Baik, ibadah Allah yang kami muliakan. Yang keenam, tinggal baca buku. Selesai kaum muslimin yang kami muliakan.
Semoga Allah melindungi saya, Bapak dan Ibu semua. Setelah mendengarkan ini, seriuslah Bapak Ibu melakukan persiapan yang sempurna dalam menyongsong hari-hari berat dan kemunculan Dajjal. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertemuan kita kalau masih ada rezeki di bulan yang akan datang, saya kasih judul adalah amalan-amalan dan persiapan-persiapan akhir zaman. Insyaallah ta'ala ini tajuk kita, dan saya ingin tajuk ini menjadi merata di seluruh Jakarta. Persiapan-persiapan akhir zaman, amalan-amalan akhir zaman yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ngarang-ngarang ya Bu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami muliakan, hasung semua orang terdekat kita agar dengarkan dulu kajian-kajian saya ini melalui YouTube. Lalu setelah itu hadirilah pertemuan di bulan berikutnya tentang amalan-amalan dan persiapan-persiapan akhir zaman. Demikianlah dari saya, yang benar adalah dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah diri saya sendiri dan dari syaitan yang terlaknat dan terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Mari kita istighfar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sebelum kita baca doa kafaratul majlis kaum muslimin tentang karakter fitnah Dajjal, ini bukan perkara kecil, Pak. Di sini dijelaskan Dajjal mampu mengumpulkan awan, dan itu adalah awan sihir. Ingat itu baik-baik. Dan menurunkan hujan, itu pun hujan sihir. Seluruhnya adalah sihir. Ketika Dajjal mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati, maka yang hidup itu bukan orang yang mati, tapi bangsa-bangsa jin dan setan yang menjelma menjadi orang yang sudah mati, sehingga orang hidup tertipu olehnya. Semua yang datang dari Dajjal itu adalah tipuan. Saat kata Rasulullah, tangan sebelah kanannya mengeluarkan api yang menjadikan api itu bagai tungku yang besar dan bisa membakar, menghanguskan. Nabi perintahkan, kamu datangilah tungku itu, masuklah kamu ke dalamnya, maka kamu akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kamu lihat Dajjal mengeluarkan air dan orang kehausan ketika itu, Pak, tangan kirinya seperti mengeluarkan air, dan sebelah sananya air sungai mengalir dari sumber mata airnya, itu tangannya. Itu juga sihir. Siapa yang mendatangi air itu, pada hakikatnya dia sedang mendatangi api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia minum air dari Dajjal, maka dia akan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, karakter fitnah Dajjal ini banyak lagi yang lain. Tolong dibaca ya, masa disampaikan semua. Sebaiknya juga bersemangatlah kita untuk membedah kitab yang sudah saya rekomendasikan buat kita semua, ensiklopedia akhir zaman, tentang amalan-amalan dan yang apapun berkaitan tentang rincian, silahkan lihat di zikir akhir zaman. Demikian dari saya, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.